Lanjutan bab 6. 6. Tanda-tanda sakramental dan istirahat yang dirayakan. 233. Alam semesta berkembang dalam Allah yang memenuhinya sepenuhnya. Oleh karena itu ada makna mistis dalam sehelai daun, dalam sebuah lintasan alam, dalam embun, dalam wajah orang miskin. Idealnya bukanlah hanya bergerak dari luar ke dalam untuk menemukan tindakan Allah dalam jiwa, tetapi juga bisa menemukannya dalam segala sesuatu, seperti yang diajarkan Santo Bonaventura. Kontemplasi menjadi lebih sempurna semakin kita merasakan efek rahmat ilahi dalam diri kita sendiri, dan semakin kita belajar menemukan Allah dalam segala makhluk di luar kita. Catatan kaki seorang guru spiritual, Ali Al-Hawat, dari pengalamannya sendiri, menekankan pula perlunya untuk tidak terlalu memisahkan makhluk-makhluk dunia dari pengalaman batin akan Allah. Dia mengatakan, prasangka tidak seharusnya membuat kita mengkritik mereka yang mencari ekstase dalam musik dan puisi. Ada rahasia yang halus dalam setiap gerakan dan suara dari dunia ini. Orang yang sudah diinisiasi mulai menangkap apa yang dikatakan angin yang bertiup, pohon yang bergoyang, air yang mengalir, lalat yang berdengung, pintu yang berderit, burung yang bernyanyi, petikan senar alat musik, siulan seruling, disah orang sakit, terangan orang yang disiksa. Tanda titik. Eva David Reimeyer Ovicat. Antologi du Soufisme. Paris 1978. Helm. 200. 234. Santo Yohanes dari Salib mengajarkan bahwa yang baik yang terdapat di dalam segala kenyataan dan pengalaman dunia ini ditemukan dalam Allah secara istimewa dan tak terhingga. Atau lebih tepatnya, setiap kebaikan besar tersebut adalah Allah. Bukan karena hal-hal terbatas dunia ini sungguh ilahi, tapi karena sang mistikus mengalami hubungan intim antara Allah dan semua makhluk hidup. Dan dengan demikian, ia merasa bahwa Allah adalah segala hal itu. Jika ia mengagumi kemegahan sebuah gunung, ia tidak dapat memisahkannya dari Allah. Dan ia menangkap bahwa kekaguman yang ia alami dalam batinnya harus dikaitkan dengan Allah. Gunung Gemunung itu tinggi, subur, luas, indah, anggun, berbunga dan harum. Gunung Gemunung ini, itulah kekasihku bagiku. Lembah-lembah terpencil itu tenang, menyenangkan, sejuk dan di sana air jernih mengalir berkelimpahan. Dengan keragaman vegetasinya dan nagu merdu burung-burung yang menghuninya. Lembah-lembah mempesonakan dan menyegarkan indera. Dan dalam kesepian dan keheningan, mereka memberikan kita kesegaran dan istirahat. Lembah-lembah ini, itulah kekasihku bagiku. 235. Sakramen. Sakramen adalah cara istimewa bagaimana alam diangkat oleh Allah dan dijadikan perantaraan kehidupan adikodrati. Melalui ibadat, kita diajak untuk merangkul dunia pada tingkat yang berbeda. Air, minyak, api, dan warna-warni diangkat dengan segala daya simbolisnya dan menyatu dengan pujian kita. Tangan yang memberkati menjadi sarana kasih Allah dan cerminan kedekatan Yesus Kristus yang telah datang menemani kita di jalan kehidupan. Air yang dituangkan atas tubuh seorang anak yang dibaptis menjadi tanda kehidupan baru. Kita tidak melarikan diri dari dunia dan tidak menyangkal alam. Ketika kita ingin bertemu dengan Allah, hal ini dapat dilihat terutama dalam spiritualitas Kristen Timur. Keindahan, yang merupakan salah satu nama teristimewa di wilayah timur untuk mengungkapkan harmoni ilahi dan model kemanusiaan yang telah berubah rupa, menyatakan diri di mana-mana. Dalam bentuk gereja, dalam bunyi suara, dalam warna-warna, dalam cahaya, dalam aroma. 164 Menurut pandangan Kristen, semua makhluk alam semesta material menemukan makna sejatinya dalam firman yang menjelma. Karena anak Allah telah menyatukan dalam dirinya sebagian dari dunia materi dan ia memasukkan ke dalam dunia materi benih transformasi akhir. Kekristenan tidak menolak materi, kejasmanian, yang justru dihargai penuh dalam tindakan liturgis, di mana tubuh manusia menunjukkan sifatnya yang terdalam sebagai bait Roh Kudus dan menyatukan diri dengan Tuhan Yesus yang telah mengenakan tubuh demi keselamatan dunia. 236. Dalam Ekaristi, dunia ciptaan menemukan keagungannya yang terbesar. Anugerah yang biasanya menyatakan diri secara konkret, terekspresi luar biasa saat Allah yang telah menjadi manusia itu menjadikan dirinya santapan bagi makhluk ciptaannya. Tuhan, pada puncak misteri inkarnasi, ingin menggapai lubuk hati kita melalui sepotong materi. Bukan dari atas tapi dari dalam, sehingga kita dapat menjumpainya dalam dunia kita sendiri.
Dalam Ekaristi kepenuhan sudah diwujudkan. Ia adalah pusat kehidupan alam semesta. Pusat yang berkelimpahan kasih dan kehidupan yang tak habis-habisnya. Menyatu dengan anak yang menjelma dan yang hadir dalam Ekaristi. Seluruh kosmos mengucap syukur kepada Allah. Memang, Ekaristi itu sendiri merupakan tindakan kasih kosmik kosmik. Karena ketika dirayakan di altar sederhana sebuah gereja kampung, Ekaristi selalu dirayakan dalam arti tertentu di altar dunia. 166 Ekaristi menyatukan langit dan bumi, merangkul dan meresapi seluruh ciptaan dunia yang berasal dari tangan Allah. Berbalik kembali kepadanya dalam penyembahan yang penuh sukacita dan sempurna. Dalam roti Ekaristi, ciptaan diarahkan kepada pengilahian, kepada pesta pernikahan yang kudus, kepada penyatuan dengan Sang Pencipta sendiri. Karena itu, Ekaristi adalah sumber terang dan motivasi bagi kepedulian kita terhadap lingkungan, dan mengajak kita untuk menjadi penjaga seluruh ciptaan. 237. Pada hari Minggu, partisipasi dalam Ekaristi memiliki arti penting yang hari itu, seperti hari Sabat Yahudi, ditawarkan sebagai hari pemulihan hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dan dengan dunia. Hari Minggu adalah hari kebangkitan, hari pertama, ciptaan baru. Buahnya yang pertama adalah kebangkitan kemanusiaan Tuhan, yang menjadi jaminan transfigurasi akhir seluruh realitas ciptaan. Hari Minggu menyatakan juga istirahat kekal manusia pada Allah. Dengan demikian, spiritualitas Kristen menggabungkan nilai istirahat dan perayaan. Manusia cenderung merendahkan istirahat kontemplatif sebagai hal yang tidak produktif atau tidak perlu, sambil melupakan bahwa dengan demikian ia merampas pekerjaan yang ia lakukan. Dari yang paling penting, maknanya, kita dipanggil untuk memasukkan ke dalam pekerjaan kita dimensi penerimaan dan pemberian tanpa pamrih yang berbeda dengan sekadar tidak bekerja. Ini tentang bekerja dengan cara lain yang termasuk hakikat kita. Dengan demikian, aktivitas manusia terlindung bukan hanya terhadap aktivisme kosong, tetapi juga terhadap kerakusan tak terkendali dan pikiran tertutup yang menyebabkan orang hanya mengejar kepentingannya sendiri. Aturan tentang istirahat mingguan memberi perintah agar berhenti bekerja pada hari ke-7, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Keluaran 23:12. Istirahat membuka mata kita untuk dunia yang lebih luas dan memungkinkan kita untuk mengakui hak-hak dari yang lain. Dengan demikian, hari istirahat yang terpusat pada Ekaristi memancarkan cahayanya bagi seluruh minggu dan mendorong kita untuk lebih memperhatikan perlindungan alam dan kaum miskin.